Jadi cacing ini parasit ya Bunda, di mana ia akan menyerap sari-sari makanan yang ada di darah ataupun di usus. Sehingga anak yang cacingan ini cenderung sulit untuk menaikkan berat badan, meskipun makannya banyak, minum susunya banyak. Dan anak yang cacingan mudah sekali terkena yang namanya anemia atau kekurangan darah, dan terhambatnya tumbuh kembang. Cacing ini menular Bunda, di mana penularannya biasanya terjadi di tempat yang ramai karena sanitasi yang buruk dan juga kualitas air yang kurang baik. Sebenarnya ada beberapa jenis parasit ataupun cacing yang mungkin terjadi pada anak-anak, tapi yang paling sering dialami ini adalah karena cacing pita dan juga cacing kremi. Nah, untuk gejala atau ciri-cirinya sendiri ini bisa berbeda-beda ya Bun. Nah, orang tua harus paham ciri atau gejalanya, karena bisa saja ini terjadi pada anak Anda. Parasit yang pertama adalah cacing kremi. Nah, cacing kremi ini hampir sulit sekali untuk terlihat karena bentuknya kecil-kecil ya Bun. Nah, kalau penularannya sendiri ketika cacing kremi ini ikut tertelan atau terhirup oleh anak. Jadi ketika anak puas bermain, mereka tidak langsung mencuci tangan, kemudian mereka mengkonsumsi ataupun mengambil makanan. Nah, akibatnya telur-telur cacing kremi ini ikut masuk ke dalam mulut. Setelah itu, telur-telur cacing kremi ini akan menetas di usus halus, kemudian masuk ke usus besar. Nah, di usus besar, cacing-cacing ini akan menempel dan mendapatkan makanan. Ketika sudah dewasa, cacing kremi betina akan menuju ke anus untuk bertelur kembali. Itulah sebabnya mengapa anak-anak yang terinfeksi cacing kremi akan merasakan gatal-gatal di sekitar anus. Jadi buat para orang tua pastinya harus mengenali tanda atau gejala anak cacingan karena cacing kremi ini supaya bisa mengatasi ataupun menanganinya. Nah, tanda-tandanya adalah yang pertama, anak merasa gatal terus-menerus di sekitar anus. Kemudian susah tidur. Biasanya susah tidur ini karena rasa gatal di anus tadi ya. Kemudian sekitar anus terasa nyeri ataupun terjadi iritasi. Terdapat cacing kremi pada kotoran ataupun feses si kecil, dan anak juga kurang nafsu makan. Cacing kremi ini bentuknya kecil-kecil ya Bun, jadi kalau tidak diperhatikan dengan teliti, nah ini sulit sekali untuk terlihat. Jadi Bunda bisa cek anus si kecil ketika ia sedang tidur, jadi 2-3 jam setelah ia tertidur. Nanti Bunda bisa cek dengan lebih teliti lagi. Kemudian bisa cek juga di permukaan pakaian dalam si kecil atau pada feses atau kotorannya. Nah, untuk cacing kremi ini bentuknya seperti potongan benang-benang putih, ini yang terlihat kecil-kecil. Jenis parasit yang kedua adalah cacing gelang. Nah, cacing gelang ini sering sekali menyebar melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi. Nah, cacing gelang ini hidup di tempat yang kurang bersih dan bersuhu hangat. Cacing gelang ini berbeda ya Bun dengan cacing kremi. Nah, kalau cacing kremi tadi kan bentuknya kecil-kecil. Kalau cacing gelang ini ukurannya lebih besar. Bahkan cacing gelang dewasa yang berkembang biak di dalam usus ini bisa mencapai 30 cm. Cara hidup cacing gelang ini pun seperti parasit ya. Jadi ia menyerap sari-sari makanan di dalam usus. Kemudian bahayanya lagi, cacing gelang ini bisa masuk ke paru-paru sehingga bisa menyebabkan anak batuk-batuk. Anak yang cacingan karena cacing gelang ini, tanda atau cirinya itu tidak begitu jelas terlihat ya Bun. Jadi memang sebagai orang tua, Bunda harus memperhatikan dengan lebih teliti lagi. Biasanya orang tua baru menyadari ketika cacing keluar bersama dengan kotoran atau feses si kecil. Nah, selain itu, tanda anak yang cacingan akibat cacing gelang ini bisa terjadi batuk-batuk, nyeri perut, mual, bahkan kadang sampai muntah, berat badan anak turun, kemudian lesu, demam, adanya cacing di kotoran atau feses si kecil. Dan jika masalah ini tidak segera ditangani, sangat berbahaya karena bisa menyebabkan yang namanya anemia ataupun terjadinya kekurangan gizi pada anak. Parasit yang ketiga ini adalah cacing tambang. Nah, cacing tambang ini sangat berbahaya ya Bun, karena memiliki ciri menempel pada usus dengan mulut mereka dan juga menghisap darah. Cacing tambang ini berbeda ya Bun penularannya. Kalau yang lain kan bisa melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Nah, kalau cacing tambang ini masuk melalui kulit kaki, kemudian menginfeksi bagian tubuh seperti paru-paru dan jantung melewati aliran darah.
Bahayanya infeksi cacing tambang ini tidak main-main ya Bun, karena sering sekali menyebabkan anak anemia, kemudian penurunan daya tahan tubuh dan juga mempengaruhi kecerdasan. Dan kontaminasi cacing tambang ini sering sekali menyebabkan anak tidak mau makan atau sulit makan dan memicu gizi buruk, karena semua nutrisi yang dikonsumsi oleh anak ini akan diserap oleh cacing tambang tersebut. Karena bahaya, tentunya Bunda harus mengetahui gejala atau ciri dari anak yang terinfeksi cacing tambang. Tanda atau cirinya adalah nyeri perut yang hilang timbul, yang dapat membuat anak menjadi sangat rewel atau sering sekali menangis. Kemudian diare, mual, demam, anak terlihat pucat, tidak nafsu makan, gatal pada area di mana larva masuk ke dalam kulit, biasanya di kaki. Kemudian ditemukan darah dalam feses atau kotoran si kecil. Untuk anak yang mengalami infeksi cacing tambang yang cukup parah, ini perutnya akan terasa geli atau gatal seperti ditusuk-tusuk. Walaupun tidak semua anak yang memiliki ciri-ciri yang sama atau tanda yang sama, tentunya jika Bunda mendapati tanda ataupun ciri tersebut, sebaiknya memang harus dikonsultasikan ke dokter. Jenis parasit yang keempat adalah cacing pita. Nah, cacing pita ini sama ya, menempel di usus dengan mulut mereka. Nah, anak-anak yang beresiko tertelan cacing pita jika ia mengkonsumsi makanan yang tidak matang, seperti daging yang tidak matang. Ada beberapa ciri atau tanda anak yang terinfeksi cacing pita. Yang pertama adalah mual, sakit perut, nampak lemas dan lesu, hilang nafsu makan, penurunan berat badan, dan jika gejala infeksi ini memburuk ataupun menyebar di seluruh tubuh, bisa menyebabkan kerusakan organ tubuh atau jaringan. Selain itu, beberapa anak yang terinfeksi cacing pita ini memiliki ciri yaitu iritasi di sekitar anus. Nah, cacingan ini memang cukup berbahaya ya Bun, terlebih lagi pada anak. Jadi Bunda harus mengatasi ataupun mencegahnya. Nah, ada beberapa tindakan ataupun hal-hal yang Bunda bisa lakukan untuk mencegah atau mengatasi anak yang mengalami infeksi cacingan. Yang pertama, membiasakan anak untuk mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas atau sebelum makan. Yang kedua, pastikan anak untuk mengganti pakaian dalam mereka setiap hari. Yang ketiga, cuci spray selimut boneka si kecil secara teratur, minimal seminggu sekali. Yang keempat, dorong anak untuk bermain di tempat yang kering, tidak bermain di genangan air yang berlumpur. Yang kelima, pastikan sayuran dan juga daging dimasak dengan matang sebelum dimakan atau dikonsumsi oleh si kecil. Yang keenam, ajarkan anak untuk memelihara kebersihan kuku dan kebersihan area genital. Yang ketujuh, selalu menjaga kebersihan area rumah, lingkungan, bahkan mainan si kecil. Yang kedelapan, jika si kecil menunjukkan gejala atau tanda cacingan, baiknya Bunda memang berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Nah, itu tadi tanda atau ciri anak yang cacingan menurut jenis cacingnya. Dan semoga informasi kali ini bermanfaat buat orang tua di rumah dan juga semoga si kecil selalu sehat. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa.